Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tentang menentukan modus data pada tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi ini modus ini pernah kalian pelajari waktu SMP tentang modus data tunggal. Nah, masih ingatkah kalian apa itu modus? Coba Nurbala Dewi, masih ingat apa itu modus? Atau Eki, ingat modus waktu di SMP dulu? Ya, jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi ya. Ini Ibu punya contoh beberapa soal tentang modus data tunggal, mengingat kembali pelajaran SMP-nya dulu. Nomor 1, karena dia yang terdiri paling banyak muncul 10 dan 12, Bu. Nah, ini langsung Nadia, ini berapa frekuensinya? Berapa modusnya? Ya, paling Oke, tinggi. Nah, sekarang kita tahu dulu manfaat modus dalam hidup sehari-hari. Ini rata-rata penghasilan per bulan, Ibu anggapkan ya Desa Sukakaya. Itu ini kita tidak menggunakan rata-rata untuk mencari nilainya, tapi kita gunakanlah modus. Jadi modus itu bermanfaat untuk mewakili nilai data secara menyeluruh. Ya, jadi dia tahu ya kapan menggunakan modus, kapan menggunakan rata-rata. Nah, ini ada manfaat modus. Yang pertama, menunjukkan data mayoritas dari satu populasi, dan yang kedua, untuk membandingkan dua data yang berbeda. Ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini dengan modus. Jadi ini orientasi masalah kita hari ini akan kita pecahkan bersama-sama secara diskusi kelompok. Ini adalah data yang Ibu individu. Kalau tahun ini lebih banyak lagi ya. Nah, di mana 7.015 pasien dinyatakan sembuh dan 1.573 orang diantaranya ternyata mempengaruhi 30 provinsi lain di Indonesia. Ini dilihat dari bentuk rata-ratanya ya, ada terjadi penurunan kasusnya. Sekarang ini lihat, ada 3% secara nasional jika digunakan rata-rata untuk perbandingannya. Nah, tugas kalian dan data duanya sesudah PSBB. Sekian ya. Nah, nanti silakan bekerja. Oke, jadi dari kegiatan 1 tentang grafik ini, perbandingan rata-rata tingkat pertumbuhan kasus setiap provinsi sebelum dan sesudah PSBB. Dalam persen, PSBB adalah 8,35. Berarti terjadi penurunan kejadian setelah dilakukan PSBB sebesar 4,72%. Nah, itu Bu yang dapat saya presentasikan dari kelompok 1. Dan 3 Ibu lihat sama semua, alhamdulillah mengerti ya pelajaran yang Ibu berikan hari ini. Nah, pelajaran hari ini tadi tentang modus menentukan data frekuensi dan kelompok. Untuk memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini, Ibu minta Tika, silakan bacakan kesimpulan apa yang Tika dapatkan dari pelajaran hari ini. Saya bacakan Bu ya, di catatan saya nih. Modus adalah perhitungan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan modus, perhitungan rata-rata dalam statistik bisa terselesaikan. Fungsi modus itu mengetahui nilai terbanyak dari suatu data. Salah satu manfaatnya dari modus adalah membandingkan dua data yang berbeda. Modus itu nilai yang sering muncul. Itu mungkin Bu yang saya tangkap. Oh iya, terima kasih Tika ya sudah merangkum kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengevaluasi dulu seberapa tingkat
Kalian tadi dalam memahami apa yang Ibu jelaskan. Nah, ini tugasnya ada 2 soal. Yang pertama menentukan modus dari histogram berikut. Ya, dalam bentuk histogram ada frekuensinya di situ dan ada kelas-kelas modusnya. Kelas-kelas datanya. Nah, yang kedua ini kalau biasanya modusnya yang ditanya di nomor 2 ini modusnya sudah diketahui. Nah, anak ibu semua diminta mencari nilai A dan B. Ngerti ya? Kita akan menutup pelajaran hari ini. Pelajaran untuk mingguan itu sudah masuk ke ukuran penyebaran data. Ya, siap ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, karena tadi sudah dibuka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Kita mulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pelajaran hari ini. Jika Ibu ada kesalahan, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian kalau ada kesalahan boleh koreksi Ibu lewat WA. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.